Best practice ini berjudul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa melalui metode treasure hunt dengan praktikum berbantuan virtual lab. Penyusunan best practice meliputi latar belakang dari best practice, metode penyusunan dan pelaksanaan, serta hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak. Abstrak ini memuat tujuan dari penyusunan best practice, metode penyusunan yang digunakan, kemudian hasil, serta refleksi dari penyusunan dan implementasi best practice. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dibahas pada hasil dan pembahasan dari best practice ini. Tujuan penyusunan best practice. Best practice ini disusun dan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan keaktifan siswa selama proses belajar melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mampu memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya pada topik fenomena gerhana dan memberikan pembelajaran yang bersifat bermakna bagi siswa melalui penerapan experiential learning dan efektif mencapai tujuan pembelajaran. Latar belakang dari penyusunan best practice ini diantaranya adanya keaktifan siswa yang masih kurang selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil belajar siswa pada materi tata surya di SMP Negeri 8 Tegal, khususnya pada topik fenomena gerhana, menurut dari guru mata pelajaran IPA, masih banyak yang berada di bawah KKTP. Dan masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, padahal di era pembelajaran abad 21 saat ini, serta dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, itu mengharuskan peserta didik dapat belajar sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian best practice ini juga dilatar belakangi oleh pembelajaran tata surya yang menurut sebagian guru itu sulit untuk diajarkan. Di antaranya sulit menghadirkan pengalaman belajar langsung, media pembelajaran tata surya yang terbatas, materi yang menurut sebagian siswa sulit, hingga sulitnya memfasilitasi karakteristik dan latar belakang dari siswa. Metode penyusunan dan pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan best practice dilakukan di SMP Negeri 8 Kota Tegal pada siklus keempat PPL 2 PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, yaitu sejak 6 Februari sampai dengan 17 Mei tahun 2024. Desain inovasi best practice dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 5 JP atau 200 menit. Targetnya adalah siswa kelas 7E SMP Negeri 8 Tegal sejumlah 32 orang siswa dan kelompok dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Best practice ini dilakukan dengan prosedur dalam metode STAR, yaitu ada situasi, tantangan, aksi, dan juga rencana tindak lanjut. Situasi dan tantangan mencakup melakukan observasi, memahami dan mengkaji permasalahan, melakukan pendekatan kepada peserta didik, dan aksi meliputi merumuskan solusi, kemudian menyusun kegiatan dari best practice yang akan dilakukan, melakukan evaluasi terhadap desain yang dibuat, dan melakukan penjadwalan. Kemudian proses implementasi dari desain best practice yang telah dirancang. Pada rencana tindak lanjut dilakukan evaluasi dan juga analisis dari hasil praktik pembelajaran best practice, serta dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak lanjut. Data dalam best practice ini berupa data latar belakang dan karakter, kemudian ada data hasil belajar, serta data keaktifan dari siswa. Teknik yang digunakan, data hasil belajar diperoleh melalui teknik pretest dan posttest, data keaktifan diperoleh melalui hasil penilaian afektif dan psikomotorik selama pembelajaran berlangsung, sehingga instrumen yang dibutuhkan berupa angket latar belakang dan karakter siswa, ada soal pretest, soal posttest, lembar dan rubrik penilaian keaktifan selama siswa berdiskusi, presentasi, dan juga praktikum. Hasil dan pembahasan best practice. Dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, best practice ini dilakukan dengan menyusun serta mengimplementasikan desain pembelajaran dengan menggunakan beberapa komponen sebagai berikut. Model pembelajaran yang digunakan yaitu ada cooperative learning tipe student team achievement division. Pendekatan yang digunakan ada culturally responsive teaching, strategi pembelajaran ada treasure hunt, praktikum berbasis virtual lab, dan juga diskusi serta presentasi. Untuk medianya itu ada LKPD, PowerPoint, kemudian ada media pembelajaran yang memfasilitasi sesuai dengan gaya belajar dari siswa.
Desain inovasi pembelajaran best practice ini sudah diterapkan di SMP Negeri 8 Kota Tegal, yaitu tepatnya di kelas 7E, dengan prosedur mengikuti sintaks model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Ada sintaks pertama, tahap presentasi tujuan dan motivasi. Ini guru memberikan presentasi berupa persepsi, serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi siswa. Di sintaks 2 ada tahap pembelajaran grup belajar. Guru ini membagi siswa menjadi grup atau kelompok belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya masuk ke sintaks 3, ada kegiatan belajar dalam tim, yaitu meliputi siswa mempelajari materi sesuai dengan gaya belajar, kemudian melakukan kegiatan treasure hunt, mengumpulkan soal-soal dan menjawabnya, kemudian melakukan kegiatan praktikum, mengamati berbagai skema dan penampakan gerhana, menggunakan virtual lab, dan dilanjutkan dengan presentasi hasil praktikum. Sintaks keempat ada tahap evaluasi, siswa akan melakukan kegiatan presentasi untuk menilai kemampuan afektif dan psikomotorik, kemudian mengerjakan soal post-test untuk mengetahui hasil belajar atau kemampuan kognitifnya. Diakhiri dengan sintaks kelima ada tahap pemberian apresiasi. Guru akan memberikan apresiasi kepada siswa. Penghargaan ini terdiri dari penghargaan untuk individu dan juga untuk secara berkelompok. Pada penerapan desain pembelajaran best practice ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar dan juga keaktifan siswa. Jadi hasil analisis dari penyusunan dan implementasi desain best practice memberikan dampak positif meningkatnya hasil belajar serta keaktifan peserta didik. Dapat diperhatikan pada diagram berikut ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya desain best practice terhadap keaktifan peserta didik. Dari gambar diagram tersebut, keaktifan siswa kelas 7E mengalami peningkatan dari sebelum dengan sesudah diterapkannya desain. Dalam data ini, siswa dikategorikan aktif apabila nilai keaktifannya selama diskusi, presentasi, dan praktikum dalam kategori sedang hingga tinggi dan memenuhi standar nilai KKTP. Kemudian, bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu merangkum hasil belajar siswa pada pembelajaran topik fenomena gerhana dengan strategi treasure hunt dan praktikum berbantuan virtual lab. Hasil penilaian dan analisis data ini dapat diketahui bahwa desain pembelajaran best practice berupa penerapan pembelajaran dengan strategi treasure hunt serta praktikum berbasis virtual lab ternyata berhasil meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif. Dilihat dari perbandingan ketuntasan klasikal dan rata-rata nilai siswa itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dan positif. Keberhasilan dan hambatan yang selama ini ditemui di lapangan selama proses penyusunan maupun implementasi best practice yaitu sebagai berikut. Faktor keberhasilan yang mendukung dalam desain pembelajaran best practice diantaranya, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, adanya dukungan dari dosen maupun dari guru pamong dalam penyusunan hingga pelaksanaan, dan adanya berbagai pihak yang membantu selama observasi, penyusunan, hingga pelaksanaan praktik best practice. Untuk faktor ketidakberhasilan yang menimbulkan masih adanya kekurangan dalam penyusunan dan implementasi desain ini, yaitu masih terdapat sebagian kecil siswa yang belum maksimal dalam proses belajarnya. Kemudian adanya berbagai tantangan yang saya hadapi selama proses penyusunan hingga pelaksanaan best practice, seperti adanya keterbatasan waktu maupun keterbatasan media. Namun tantangan-tantangan tersebut berhasil diatasi dengan baik hingga menghasilkan hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan pembelajaran. Setelah dilakukannya best practice ini, banyak respon yang didapat dari berbagai pihak. Di antaranya, respon dari dosen pembimbing, guru pamong, dan sekolah, yaitu memberikan respon positif terhadap fokus permasalahan yang diambil oleh mahasiswa, dan dosen serta guru pamong berharap desain pembelajaran semacam ini dapat dibagikan kepada halayak umum agar dapat dijadikan sebagai bahan belajar. Respon dari siswa, mereka memberikan respon yang baik terhadap desain pembelajaran yang telah diterapkan, yaitu mereka merasa puas dan nyaman selama pembelajaran berlangsung. Ada lagi kemudian respon dari rekan sejawat,
Mahasiswa sesama rekan sejawat merespon baik desain pembelajaran best practice yang disusun dan diimplementasikan. Saran dan masukan menunjukkan respon positif dan sesama rekan mahasiswa itu bisa saling belajar dari awal penyusunan, implementasi hingga hasil dari best practice. Dari penyusunan dan pelaksanaan best practice yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran IPA pada materi sistem tata surya pada pembahasan fenomena gerhana menggunakan strategi treasure hunt dan praktikum berbasis virtual lab layak untuk dijadikan desain pembelajaran best practice. Kemudian, desain pembelajaran ini mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa secara efektif dalam proses pembelajaran serta mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian, hasil analisis menunjukkan keaktifan siswa mampu ditingkatkan, meliputi keaktifan dalam diskusi dari 19% menjadi 81% dan keaktifan dalam praktikum dari 31% menjadi 94%. Kemudian hasil belajar siswa sebelum diterapkan desain pembelajaran best practice itu hanya mencapai ketuntasan klasikal 37,50%, tapi setelah diterapkan melonjak menjadi 90,62%. Berikut adalah daftar pustaka terlampir yang berisi referensi-referensi dalam penyusunan best practice ini.